Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai integral, yaitu mengenai integral tentu. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, integral tentu pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Perbedaan dengan integral tak tentu, pada integral tentu ada batasnya, yaitu di sini batas bawah dan ini batas atas. Ketika fx diintegralkan terhadap x dengan batas bawahnya a dan batas atasnya b, maka nanti akan menghasilkan fb dikurangi fa, di mana f besar ini merupakan hasil pengintegralan dari f yang ini. Kemudian disubstitusikan batas atasnya dulu dikurangi batas bawahnya. Jadi ini konsep dari integral tentu. Kita mulai dengan contohnya. Misalkan begini contohnya. Integral x kuadrat min 3 dx dengan batasnya min 1 sampai 2. Jadi angka yang di sini pasti lebih kecil dengan angka yang di atasnya yang sini. Nah, langkah yang pertama kita integralkan dulu yang di dalam kurung ini. Jadi integralnya x kuadrat, berarti pangkatnya ditambah, jadi x pangkat 3. Di sini karena di sini koefisiennya 1, berarti 1 dibagi pangkat terakhirnya yaitu 3 dikurangi 3 diintegralkan jadi 3x, jadi muncul variabel x-nya. Kemudian kita tulis batasnya dari min 1 sampai 2. Nah, setelah ini kita substitusikan batas atasnya dulu. Jadi 1/3 x-nya diganti dengan batas atasnya yang ini yaitu 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 2. Nah, setelah selesai mensubstitusikan batas atas, selanjutnya adalah mensubstitusikan batas bawahnya yang ini. Jadi 1/3 x-nya diganti dengan min 1, berarti min 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali x-nya min 1. Nah, setelah ini tinggal dioperasikan. Jadi 1/3 2 pangkat 3 2 dikali 2 dikali 2 yaitu 8 dikurangi 3 kali 2 6 dikurangi min 1 dipangkatkan 3 berarti min 1, berarti jadi 1/3 dikali min 1 3 dikali min 1 yaitu plus 3. Nah, ini 1/3 dikali 8 jadi 8/3 dikurangi 6 dikurangi min 1 dikali 1/3 min 1/3 ditambah 3. Nah, untuk mengoperasikan operasi seperti ini tinggal kita buka kurungnya yang ini sehingga menjadi 8/3 dikurangi 6 min kali min kan plus, berarti plus 1/3 min kali plus yaitu min 3. Nah, selanjutnya tinggal operasikan yang sejenis dulu, yang ini yang pecahan dan yang bukan pecahan yang ini. Berarti jadi 8/3 ditambah 1/3 dikurangi 6 dikurangi 3. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 1 9, berarti jadi 9/3 min 6 dikurangi 3 yaitu min 9. 9 dibagi 3 3 dikurangi 9 dan jawabannya adalah min 6. Jadi ini hasil integral tentunya. Jadi perbedaan antara integral tentu dengan integral yang tak tentu, pada integral tentu tidak ada c, jadi tidak ditambah c karena sudah ada batasnya. Sedangkan pada integral tak tentu, selain tidak ada batasnya, hasilnya pasti ditambah c kalau pada integral tak tentu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Integral 4x dx dengan batasnya dari 1 sampai 4. Kita integralkan dulu yang 4x ini.
X-nya kan pangkat 1, karena diintegralkan berarti jadi pangkat 2. Jadi pangkatnya tinggal ditambah 1. Ini pangkat 2. Koefisiennya 4, berarti 4 dibagi 2. Kemudian batasnya ini 1 sampai 4. 4 dibagi 2, 2 X pangkat 2, batasnya dari 1 sampai 4. Tinggal substitusikan batas atasnya dulu. Berarti jadi 2 dikali X-nya diganti dengan 4. 4 pangkat 2 dikurangi. Nah sekarang tinggal batas bawahnya. Berarti 2 dikali 1 pangkat 2. 4 pangkat 2 16. 16 dikali 2 32 dikurangi 1 pangkat 2 1. 1 kali 2 2. Sehingga jawabannya adalah 30. Gimana? Gampang kan ya? Insya Allah pasti bisa. Soal nomor 3. Integral 6 dx dengan batasnya dari 1 sampai 2. Kita integralkan dulu yang 6. Di sini kan konstanta. Ketika diintegralkan maka akan muncul variabelnya sehingga jadi 6x. Tinggal ditulis batasnya dari 1 sampai 2. Substitusikan dulu batas atasnya, berarti jadi 6 dikali 2. Selanjutnya batas bawahnya, berarti 6 dikali 1. 6 kali 2 12 dikurangi 6, dan jawabannya adalah 6. Soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini ada batas yang tidak diketahui. Jadi gini, integral 2x tambah 3 dx itu batasnya dari 1 sampai dengan a, di mana nilai a belum diketahui, dan hasilnya adalah 6. Yang ditanyakannya adalah berapa nilai dari a. Untuk menyelesaikan soal ini kita integralkan saja dulu yang ini. 2x tambah 3 diintegralkan dulu. 2x diintegralkan, jadi x nya asalnya pangkat 1, berarti jadi pangkat 2. Di sini koefisiennya 2 dibagi, nah ini adalah pangkat terakhirnya, berarti yang ini, berarti 2 dibagi 2 ditambah integral dari 3. Integral dari konstanta akan muncul variabel, jadi tinggal tulis 3 variabelnya x. Terus batasnya dari 1 sampai a, dan hasilnya adalah 6. 2 dibagi 2 kan 1, sehingga menjadi x kuadrat ditambah 3x dengan batasnya dari 1 sampai a, nilainya harus 6. Nah selanjutnya tinggal substitusikan batas-batas ini. Kita mulai dengan batas atas, berarti jadi x nya diganti dengan a, x yang ini ganti dengan a, x yang ini pun diganti dengan a, sehingga menjadi a kuadrat ditambah 3a. Nah setelah selesai tinggal substitusikan yang batas bawahnya yang ini. Jadi x nya diganti dengan 1, x yang ini pun diganti dengan 1, sehingga menjadi 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 6. Yang ini berarti menjadi a kuadrat ditambah 3a dikurangi 1 ditambah 3 sama dengan 6, sehingga menjadi a kuadrat ditambah 3a dikurangi 1 ditambah 3 4 sama dengan 6. Nah dari sini kita memperoleh persamaan kuadrat. Nah untuk menyelesaikan persamaan kuadratnya ada 3 cara. Ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, dan ada rumus kuadratis. Tinggal pilih cara yang mana saja, hasilnya pasti sama. Misalkan sekarang akan menggunakan cara yang pemfaktoran. A kuadrat tambah 3a dikurangi 4 sama dengan 6. Kita operasi ruaskan dulu sehingga menghasilkan 0 di sininya. A kuadrat tambah 3a dikurangi 4 dikurangi 6 sama dengan 0. A kuadrat tambah 3a min 4 dikurangi 6 yaitu min 10 sama dengan 0. Karena kita akan menggunakan cara pemfaktoran, tinggal gini. Jadi di sini tulis variabelnya a, di sini pun a. Lihat di sini.
cari dua bilangan ketika dijumlahkan hasilnya 3 dan ketika dikalikan hasilnya min 10. Jadi cari dua bilangan ketika dijumlahkan 3 dan ketika dikalikan itu min 10. Triknya kita fokus ke faktor yang menghasilkan min 10 ini. Jadi perkalian bilangan yang menghasilkan min 10. Misalkan min 2 dan 5. Angkanya misalkan min 2 dikali 5 min 10, min 2 ditambah 5 3. Nah berarti ini angkanya, tinggal ditulis di sini min 2, di sini plus 5, atau boleh juga di sininya plus 5, di sininya min 2, tidak apa-apa. Nah selanjutnya tinggal gini, A min 2 sama dengan 0, berarti A nya 2, atau A plus 5 sama dengan 0 dan A nya adalah min 5. Sehingga lihat di sini ada dua kemungkinan, A nya 2 atau A nya min 5. Kita tinggal pilih. Di sini A nya merupakan batas atas, di mana syarat dari batas atas adalah harus lebih besar daripada batas bawah. Di sini batas bawahnya 1, sehingga nilai A ini harus lebih dari 1. Nah di antara 2 dan min 5, yang lebih dari 1 adalah yang 2, yang ini. Sehingga yang memenuhi untuk soal ini nilai A nya adalah 2 dan nilai yang min 5 ini tidak dipakai. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi nilai A nya adalah 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini pun ada yang tidak diketahuinya. Jadi yang ditanyakannya adalah berapa nilai dari P-nya. Langkahnya sama seperti soal nomor 4. Jadi kita integralkan saja dulu dari yang ini. 3x kuadrat diintegralkan berarti jadi x asalnya pangkat 2 ditambah 1 jadi pangkat 3. Di sini koefisiennya 3 dibagi pangkat terakhirnya yang ini 3 ditambah x yang ini pangkatnya 1 ketika diintegralkan jadi pangkat 2. Di sini koefisiennya p berarti p dibagi pangkat terakhirnya yang ini 2 dikurangi 3 ketika diintegralkan akan muncul variabel. Terus batasnya dari 0 sampai 4 hasilnya harus 68. 3 dibagi 3 kan 1, sehingga hasilnya x pangkat 3 ditambah p per 2 x kuadrat dikurangi 3x, batasnya dari 0 sampai 4 hasilnya harus 68. Kita substitusikan batas atasnya dulu yang 4, sehingga menjadi 4 pangkat 3 ditambah p dibagi 2 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 4. Selanjutnya substitusikan batas bawahnya yang ini yang 0 pangkat 3 ditambah p per 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0 hasilnya harus 68. 4 pangkat 3 adalah 64 ditambah 4 pangkat 2 kan 16 dibagi 2 8 berarti 8p dikurangi 3 kali 4 adalah 12 dikurangi ini kan 0 dikurangi 0 sehingga jawabannya 0 yang ini sama dengan 68. 64 dikurangi 12 4 dikurangi 2 6 dikurangi 1 kan 5, jadi 52 ditambah 8p sama dengan 68. 8p sama dengan 68 dikurangi 52, sehingga 8p itu nilainya adalah 16. 8p sama dengan 16, sehingga p-nya 16 dibagi 8 dan nilainya adalah 2, sehingga nilai p-nya adalah 2. Gampang kan ya?
insya Allah bisa. Terakhir, soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini merupakan pengantar untuk materi berikutnya. Di sini kita akan mengintegralkan, di mana ini jenisnya adalah integral yang tak tentu karena di sini tidak ada batasnya. Cuman kita tidak bisa mengalihkannya ke sini. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2, di pangkatnya 7. Dan ketika ini dijabarkan pun hasilnya tidak terlalu gampang ketika dijabarkan pangkat 7-nya, sehingga kita memerlukan trik tertentu. Nah, di sini ada dua bagian. Jadi di sini integral x kuadrat dikali x pangkat 3 tambah 5 dipangkatkan 7 dx. Di sini ada dua bagian. Ini bagian pertama, yang ini disebut bagian kedua. Nah, ketika ada soal integral seperti ini, kita bisa menggunakan trik substitusi, di mana kita bisa menggunakan trik substitusi ketika salah satu bagiannya ketika diturunkan akan menghasilkan bagian yang lain. Di sini bagian pertama dan di sini adalah bagian kedua. Nah, kita misalkan bagian kedua ini dengan U. Jadi U sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Jadi yang pangkat ini tidak usah diambil. DU ketika diturunkan terhadap X berarti DU per DX. Ini artinya U diturunkan terhadap X akan menghasilkan, kita turunkan. Jadi bukan diintegralkan tapi diturunkan. Kalau diturunkan kan tinggal pangkatnya, diturunkan 3X kemudian tinggal dikurangi 1 jadi pangkat 2. Di sini turunan dari 5 kan 0. Jadi turunan dari ini adalah 3X kuadrat. Tapi lihat, bagian pertama ini hanya memuat X kuadrat. Jadi DU sama dengan 3X kuadrat dx. Kita kalikan dulu. Tadi sini harus memuat X kuadrat saja, sehingga kedua ruas ini tinggal dibagi 3 atau dikalikan 1/3, sehingga menjadi 1/3. DU sama dengan X kuadrat dx. Nah, ini kan bagian yang ini. Nah, sehingga soal ini bisa dirubah bentuknya sehingga menjadi integral X kuadrat dx. X kuadrat dx itu adalah 1/3 DU. 1/3 DU. Dan X pangkat 3 tambah 5 ini merupakan U-nya. Berarti U di sininya pangkat 7. Jadi soal yang ini dirubah menjadi integral 1/3 U pangkat 7 DU. Nah, selanjutnya di sini kan konstanta 1/3 ini bisa dikeluarkan dari integralnya, jadi 1/3 integral U pangkat 7 DU. Nah, kalau bentuknya seperti ini gampang, tinggal diintegralkannya. Jadi 1/3 U pangkat 7 diintegralkan, berarti U pangkatnya tambah 1 jadi pangkat 8. Yang ini karena koefisiennya 1 berarti 1/8 plus C. Kenapa? Karena di sini integralnya integral tak tentu. 1/3 dikali 1/8 berarti 1/24 dikali U pangkat 8 tambah C. Nah, sekarang ketika sudah selesai diintegralkan, tinggal ganti lagi U-nya, di mana nilai U ini adalah X pangkat 3 tambah 5, sehingga hasilnya 1/24 dikali X pangkat 3 ditambah 5 dipangkatkan 8 ditambah C. Jadi ini jawabannya. Oke, silakan pelajari lagi. Insya Allah kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.